Cerita ini berlatar di Cleveland, Amerika Serikat, pada tahun 1975. Danny Brin sedang mengendarai mobil seperti biasanya. Tidak ada hal mencurigakan, sampai suatu momen dia mencium bau percikan api di alat pemutar musik di mobilnya. Seketika, Danny langsung melompat. Danny tidak takut, justru dia menantang orang yang hendak membunuhnya. Kita flashback dulu jauh ke belakang. Danny kecil adalah seorang anak yatim. Dia dibesarkan oleh kakeknya di lingkungan yang kumuh. Di sisi lain, Danny adalah seorang atlet yang hebat. Di Cleveland, segalanya dikuasai oleh mafia. John Scalish menguasainya sejak tahun 40-an. Sejak kecil, Danny memang tidak terlalu suka sekolah. Dia lebih sering berkelahi dengan anak-anak dari Sisilia. Sedangkan teman Danny di usia 18 tahun bergabung dengan kepolisian dan 12 tahun kemudian dia menjadi detektif. Danny Green besar bekerja sebagai buruh pelabuhan di dermaga Cleveland. Dia dan rekan-rekannya memindahkan muatan menggunakan sekop di dalam lambung kapal yang sangat panas. Saking panasnya, hal itu membuat salah satu teman Danny pingsan. Mereka mengangkatnya keluar kapal agar meringankan penderitaannya. Namun, walaupun bos mereka mengetahui kondisi teman Danny yang pingsan, dia tidak peduli dan terus menyuruh mereka melanjutkan pekerjaannya. Si bos itu pun menyuruh gorila bodyguard-nya untuk merendam teman Danny di dalam bak air. Danny didekati oleh seseorang dari Partai Nasionalis. Walaupun Danny tidak tamat SMA, namun semangat membacanya sangat tinggi. Seluruh buku di Kongres telah dilahap oleh Danny. Oleh karena itulah, dia dilirik oleh orang Kongres untuk menjatuhkan Presiden Serikat Buruh tempat Danny bekerja. Masalah menimpa teman Danny yang terlilit hutang akibat judi di kasino John Nardi. Danny yang baik membantu temannya keluar dari jerat hutang dengan cara Danny membantu John Nardi menyelundupkan barang melalui pelabuhan. Namun apa yang dilakukan Danny tersebut tercium oleh Presiden Perserikatan. Lalu dia memanggil Danny untuk mencari win-win solution. Akan tetapi Danny menolak tawaran itu dan malah menyuruh Presiden Perserikatan Buruh mundur dari jabatannya. Presiden Perserikatan Buruh menakut-nakuti Danny dengan ancaman polisi. Pada akhirnya, dia membujuk Danny untuk bertemu dengan anak buahnya untuk mengambil uang di gedung mesin. Akhirnya, Danny bertemu dengan anak buah bos perserikatan yang berbadan seperti gorila. Danny sudah memberikan uang bagian atas kerja Danny membantu John Nardi. Namun ternyata si gorila diminta sang bos untuk menghabisi nyawa Danny. Di sini Danny bermain taktik. Dia mengajak si gorila untuk berdansa, dan benar saja si gorila hanya besar badan saja, namun otaknya kecil. Danny pun berhasil menghajar si gorila tadi dengan mudah. Keesokan harinya, si bos yang datang ke kantor dibuat kaget. Dia melihat Danny duduk di kursinya. Danny pun memberitahu bahwa gorila peliharaannya telah dia hajar. Si bos diusir oleh Danny keluar dari Perserikatan Buruh Kapal. Terjadinya kekosongan pimpinan membuat Danny naik jabatan menjadi Presiden Perserikatan Buruh. Rekan-rekannya merayakan dengan penuh gembira. Tidak lama setelah itu, Danny menikahi gadis pujaannya. Kemudian Danny segera memperbaiki kondisi yang ada di perusahaan. Danny menaikkan tarif layanan di dermaga. Hal itu membuat rekan di perserikatannya marah. Di suatu warung kopi, teman masa kecil Danny mengamati Danny sambil minum teh hangat. Dia merasakan perubahan yang terjadi pada Danny. Danny hendak mentraktir temannya itu, namun dia tolak untuk menjaga integritas. Semakin tinggi jabatan, semakin besar godaannya. Ternyata itu benar. Dalam perjalanan karirnya, Danny pun tergiur oleh kemilau harta yang menyihirnya. Dia akhirnya menggunakan jabatannya untuk melakukan tindakan kriminal. Dia membantu John Nardi melakukan pencurian barang di dermaga. Karena tindakannya dimata-matai oleh seorang wartawan, tidak bisa mengelak dari tuduhan, akhirnya Danny pun ditahan. 12 dakwaan dituduhkan kepada Danny. 2 di antaranya adalah pencurian serta pemerasan tenaga kerja. Kejadian ini membuat keuangan keluarga Danny terguncang. Selain harus membayar pengacara,
ada kebutuhan anak dan istri Denny yang tidak bisa ditunda. Di waktu istri Denny menjenguknya, Denny menyuruh untuk menjual rumah untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Denny mengatakan bahwa dia akan segera bebas. Dalam pembicaraan dengan petugas federal, Denny terancam di penjara 10 tahun. Namun pihak federal memberinya tawaran untuk menjadi mata-mata mafia. Dan Denny harus melapor ke federal minimal 1 kali dalam sebulan. Dan akhirnya Denny pun menghirup udara bebas. Dia dan istrinya segera pindah kota untuk menempati rumah barunya. Di tempat barunya, Denny menghubungi Jonardi yang selama ini menjadi rekan bisnisnya. Jonardi mengarahkan Denny untuk menemui seorang lintah darat Yahudi bernama Sondor Byrne. Akhirnya Denny pun bekerja pada Sondor Byrne sebagai debt collector. Tak segan-segan bagi Denny untuk memijat-mijat badan para nasabah yang tidak membayar utangnya. At some time, Denny melihat para geng motor memasuki garasi mereka. Denny segera silaturahmi pada mereka dan mengingatkan agar tidak membuat keributan. Denny memperingatkan mereka untuk menyudahi pestanya. Namun, himbauan Denny tak digubris. Denny pun memanggil teman-temannya untuk menghajar geng motor itu. 1 lawan 1 pun terjadi antara Denny dengan pimpinan geng motor itu, namun karena kalah jam terbang, pimpinan geng motor itu pun babak belur dihajar Denny. Long story short, Nardi mengajak Denny bertemu Jack Licavoli, seorang mafia Ohio. Nardi membantu memasukkan Denny dalam kelompok mereka. Mereka membahas tentang bisnis pengangkutan sampah dan berupaya untuk memaksa perusahaan lain untuk masuk dalam perserikatannya. Satu persatu oleh Denny dipaksa untuk gabung, walaupun harus dengan memberi bogem mentah. Namun satu orang yang gagal diajak oleh Denny, yaitu Mike Frato, seorang kenalan Denny yang baik. Denny pun tidak enak memaksa Frato. Licavoli merasa curiga dengan Nardi dan Danny karena Frato tidak mau gabung di perserikatannya. Akhirnya mereka mulai pecah kongsi, karena satu sama lain sudah tidak saling percaya dan saling curiga. Nardi mengingatkan pada Danny untuk melakukan sesuatu pada Frato kalau dia ingin melakukan sesuatu hal yang besar. Denny menghabisi rekannya yang terjerat judi, serta ingin memberikan shock terapi pada Frato. Dia menyuruh temannya itu memasang bom di mobil Frato. Namun, ketika temannya masih memasang bom, Denny pun menekan tombol dan meledaklah dia bersama dengan mobil Frato. Keesokan harinya, Frato yang marah menemui Denny untuk membalas. Dia melepaskan tembakan beberapa kali, namun tidak mengenai Denny. Denny pun beruntung. Sekali dia melepaskan tembakan, langsung mengenai kepala Frato, dan seketika Frato pindah alam. Denny akhirnya ditangkap. Dia diinterogasi oleh temannya yang jadi detektif apakah dia membunuh Frato karena menolak gabung perserikatan. Namun, ada seorang saksi yang memberitahu bahwa Frato lah yang duluan menembak Denny. Namun, Denny membalas untuk mempertahankan diri. Dengan demikian, Denny terlepas dari tuntutan pembunuhan. Belum sempat untuk menikmati udara bebas dengan tenang, bencana lain menimpa Denny. Kini, istri dan anak-anaknya pergi, meninggalkan Denny. Kini istrinya berpikir Denny tidak berubah. Kalau terus begini, maka hancurlah keluarganya. Denny tidak bisa berbuat apa-apa untuk menahan istri dan anak-anaknya pergi. Long story short, life must go on. Setelah ditinggal istri dan anak-anaknya, kini Danny mulai berubah. Dia membantu membayar uang sewa rumah wanita tua tetangganya. Di dalam rumahnya, wanita itu bilang bahwa dalam diri Danny ada sisi baiknya. Wanita itu memberikan hadiah kalung pusaka. Dia menyuruh Danny memakai kalung tersebut agar dalam setiap langkahnya dilindungi Tuhan. Banyak kesaksian dari warga masyarakat Cleveland tentang kebaikan Denny. Dia menyantuni anak yatim, memberi makan keluarga yang kelaparan, memberi hadiah di hari Thanksgiving. Begitulah mereka menyebut Denny sebagai Robin Hood dari Collinwood. Episode dalam kehidupan Denny beranjak ke babak baru. Dia ingin membuka bisnis restoran ala Irlandia. Dia berkonsultasi dengan Sondor Byrne, si lintah darat Yahudi. Dengan estimasi kebutuhan $70.000, Sondor menyarankan Denny meminjam uang pada mafia New York, Gambino. Sondor juga memperingatkan Denny agar serius dan hati-hati jika berurusan dengannya. Namun nasib baik belum memihak pada Denny. Uang yang seharusnya dia gunakan untuk membangun restoran dicuri oleh kurir.
Sondor memberitahu Denny bahwa walaupun dia tidak menerima uang itu, tapi si Gambino tetap beranggapan bahwa Denny lah yang meminjamnya. Jadi walau bagaimanapun, Denny tetap harus mengembalikannya. Tentu saja Denny mentah-mentah menolak aturan konyol itu. Dia bilang pada si Sondor, "Itu kurirmu, dan aku belum menerima uang itu. Persetanan denganmu, Sondor." Sondor yang marah menyewa orang untuk membunuh Denny. Di Another Place, Denny disarankan John Nardi untuk tidak melawan Sondor dan tetap melunasi hutangnya. Namun saran itu tetap ditolak oleh Denny. John Nardi memberitahu Denny bahwa Sondor telah menyuruh seseorang untuk membunuh Denny dengan memberikan imbalan $25.000. Nardi memberitahu Denny untuk selalu hati-hati karena itulah yang membuat Denny tetap hidup. Setelah ngobrol dengan John Nardi, Denny bergegas pulang naik mobil Cadillac-nya. Namun dalam perjalanan, Denny mencium sesuatu di pemutar musiknya. Dengan refleks yang bagus, Denny melompat keluar dari pintu mobilnya. Denny pun berhasil selamat. John Nardi yang mendengar ledakan itu bergegas menemui Denny untuk membantunya. Di hari berikutnya, Danny melakukan counter attack pada Sondor. Teman Danny memberitahu keberadaan Sondor. Segera dia ke sana untuk memasang bom di mobil Sondor. Kesana Danny memakai mobil temannya agar tidak dicurigai oleh Sondor. Namun hal yang tak terduga terjadi. Di saat Sondor akan menuju mobilnya, dari sisi lain nenek-nenek juga berjalan mendekat. Danny membopong nenek itu menuju arah yang berbeda. Skenario berjalan sesuai rencana. Ketika Sondor membuka pintu mobil sambil menoleh, ternyata ada Danny di sana dan seketika itulah mobil Sondor meledak. Dengan kematian Sondor, keberadaan Denny semakin diperhitungkan. Hal itu yang membuat Lika Foley ingin bertemu dengan Denny untuk menegosiasikan pembagian bisnis yang sebelumnya sudah berjalan. Namun karena merasa di atas angin, Denny meminta bagian lebih besar. Hal itu tentu ditolak oleh Lika Foley. Residu kemarahan akibat kematian Sondor masih banyak. Hal itu membuat orang-orang yang berafiliasi dengan Sondor ingin menghabisi Denny. Beruntung, Denny punya teman setia. Di tengah malam, dalam lelap tidurnya, rumah Denny dilempar bom yang mengakibatkan hancur lebur rumahnya. Namun keberuntungan masih memihak pada Denny. Lagi-lagi dia berhasil selamat. Lagi dan lagi, percobaan pembunuhan terhadap Denny terus dilakukan. Di saat Denny melakukan aktivitas olahraga pagi, tiba-tiba dia ditembak orang tak dikenal. Untung saja tembakannya meleset. Seketika Denny langsung refleks mengambil pistolnya dan berbalik menembak dan mengejar orang tak dikenal itu. Namun hal itu sia-sia. Orang tak dikenal itu lolos. Beberapa hari berikutnya di bawah jembatan layang, Denny bertemu dengan John Nardi. Di sana Nardi ingin mengajak bersekutu untuk melawan Lika Foley. Keseriusannya dia tunjukkan dengan menghabisi orang yang memasang bom di mobil Denny. Dia percaya, dengan bergabungnya mereka, maka Lika Foley tidak akan bisa berkutik. Duet maut Denny dan Nardi menimbulkan ketakutan yang sangat pada Lika Foley. Bagaimana tidak? Anak buah Lika Foley satu persatu dihabisi dengan bahan peledak semua. Mereka melakukan perang bom, ledakan terjadi di mana-mana. Pada musim panas 1975, tercatat ada 36 bom yang meledak di Cleveland. Pertarungan gang di Cleveland ini sampai menjadi perhatian nasional. Lika Foley sampai geram dibuat tak berkutik oleh duet maut John Nardi dan Denny. Hingga akhirnya dia meminta bantuan ke mafia New York, yaitu Gambino. Gambino heran mengapa Lika Foley tidak bisa membereskan orang ini. Namun Lika Foley menjawab bahwa si Denny ini telah berkali-kali berusaha dihabisi, mulai ditembak dan dibom, namun itu tidak berhasil. Denny mencoba untuk menyingkir dari Cleveland dengan berniat membuka bisnis peternakan di Texas. Namun dia harus punya jutaan dolar untuk memulainya. Luar biasa apa yang dilakukan Denny. Dia datang kepada si Gambino, mafia New York, dengan mengutarakan rencana bisnisnya dan bagi hasilnya. Namun rencana Denny itu sia-sia. Gambino menertawakannya. Dia bilang, bagaimana kau akan mengembalikan uang jutaan dolarku, sementara uang puluhan ribu dolar saja tidak kau kembalikan. Akhirnya Nardi dan Denny pun pulang dengan tangan hampa. Si Gambino diam-diam mengincar kepala Nardi dan Denny. Dia menyuruh anak buahnya pergi ke Los Angeles untuk menemui Ray Ferrito, seorang pembunuh bayaran profesional. Melalui anak buahnya, si Gambino menawarkan wilayah dan bisnis yang bisa dihasilkan di dalamnya.
Misi pembersihan oleh Gambino dimulai. Di suatu tempat parkiran mobil, Danny dan Nardi berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun, ketika Danny berjalan berbalik, dia mendengar ledakan. Sontak hal itu mengagetkan Danny. Dia langsung menuju ke tempat Nardi dan memegangnya. Namun luka ledakan terlalu berat. John Nardi tidak bisa diselamatkan. Keesokan harinya, ketika olahraga pagi di taman kota, si Verito dengan berani mengawasi Danny face to face. Namun naluri Danny berkata, ada yang tak beres dengan orang ini. Lantas Danny mengejar orang itu sampai ke mobil dan mendodongkan pistol. Namun Danny tidak menembaknya. Dan pada akhirnya, si Verito pergi begitu saja. Pada hari berikutnya, 2 orang terdekat Danny pun dihabisi. Yang satu dijebak dengan alasan Lika Foley ingin berbicara di dermaga, yang satu berhasil ditembak mati oleh Verito di depan rumahnya. Pada saat di dermaga, anak buah Gambino pura-pura akan menelpon Lika Foley. Namun tiba-tiba kontainer meledak, Danny menghantam mobil, teman Danny mati karena ledakan, dan bangkai mobilnya tenggelam di laut. Pada suatu sore, tiba-tiba teman masa kecil Danny datang dan memperingatkan untuk menyerah. Karena si Gambino menyuruh Ray Verito untuk menghabisi Danny. Verito sudah jauh memata-matai istri dan ibu Danny. Namun bukan Danny namanya kalau takut. Dia berkata pada temannya bahwa dia akan menghabisi musuh-musuhnya. Temannya itu pun mendoakan kesuksesan pada Danny sebelum dia pergi. Ray Verito dengan cerdik menyelidiki keberadaan istri baru Danny. Dia menyadap pembicaraan antara Danny dan istrinya. Dia mengetahui bahwa Danny akan pergi ke klinik dokter gigi. Setelah tahu di mana tempatnya, Ray Verito mulai mengatur strategi untuk menghabisi Danny. Sesampainya di klinik dokter gigi, sebenarnya Danny sempat curiga. Ada mobil hitam yang parkir di sebelah mobilnya. Namun ketika hendak melihat lebih jauh, dokter memanggilnya untuk pemeriksaan gigi. Setelah pemeriksaan gigi selesai, Danny sempat memeriksa bawah mobilnya. Barangkali dipasang bom oleh seseorang. Namun tiba-tiba ada sekelompok anak kecil yang menyapa Danny. Rupanya anak itu mengagumi Danny, mengagumi keberanian Danny. Danny lantas berkata, "Apa kamu ingin jadi sepertiku, nak?" Kemudian Danny memberikan kalung warisan dari prajurit Celtic kepada anak tersebut. Setelah anak-anak itu pergi, Danny hendak masuk dalam mobilnya. Namun ketika Danny melihat jalan raya, si Ray Verito mengendarai mobil melihat Danny, dan Danny pun mengacungkan tangannya seolah menembak Verito. Namun Verito di dalam mobil menekan tombol peledak, seketika itu menjadi hari terakhir Danny Green di dunia. Dari yang sebelumnya sulit untuk dihabisi, namun pada akhirnya dia mati juga. Danny yang hebat dan pemberani, dari seorang buruh biasa hingga menjadi mafia di Cleveland. Setelah melalui penyelidikan, ternyata Danny dikeroyok oleh 27 kelompok mafia. Sungguh hebat kau, Danny. Butuh banyak mafia untuk menjatuhkan Danny.